berapa banyaknya ayah atau Kak Hilman, saya dapat anak-anak itu terhubung sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak sadar bahwa ada kata-kata yang luar biasa keluar dari gadget, tapi bisa beresiko di anak gitu ayah. Iya. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Kak Daus, kalau misalnya ini Kak Daus ya, saya kebayang tadi itu misalnya anak-anak gitu ya, itu apakah sekarang itu kan masif nih Kak Daus, kata-kata nggak baik ini kan masif ya gitu. Itu apakah itu menjadi sebuah fenomena gitu sekarang di seluruh Indonesia atau kalau media gitu, atau karena memang ini adalah representatif dari pola pengasuhan yang enggak gitu, atau ini sebenarnya dominasi dari media gitu. Gimana tuh Kak? Oke, ada 3 hal berarti nih ya yang ayah tanya ya. Tadi ada apakah ini media, apa kesalahan pengasuhan gitu ya. Kemudian satu lagi tadi selain pengasuhan tadi ya gitu ya ayah ya. Kalau menurut saya faktor dominannya tentu saja adalah orang tua ya ayah ya gitu. Karena media itu sebetulnya bisa media itu sebetulnya bisa diredam selama orang tuanya paham bahwa pertama komunikasi orang tuanya sama anaknya bagus, kemudian orang tuanya punya awareness tentang media, nah itu cukup membantu tuh ayah. Berarti orang tuanya media bisa dieliminir gitu sih kalau saya ngelihatnya ayah. Tapi gitu. Sayangnya kenapa, Kak Daus, mungkin ya Kak Daus ya, sebahagian yang kita lihat itu dominasi media itu menjadi sangat luar biasa, sementara pola asuhnya nggak berkembang gitu kali Kak ya. Makanya memang mungkin gini kali ya, karena saya nyebutnya pakai bahasa ayah aja ya, bukan ketidakhadiran tapi ketidakterhubungan antara anak dan orang tua, sehingga anak tidak ada yang ngasih tahu tentang itu direm loh gitu. Sehingga dia akhirnya masif aja mendapatkan hal itu. Karena yang satu tadi ketidakterhubungan, yang kedua awareness orang tua. Mungkin terhubung berapa banyaknya ayah atau Kak Hilman, saya dapat anak-anak itu terhubung sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak sadar bahwa ada kata-kata yang luar biasa keluar dari gadget, tapi bisa beresiko di anak gitu ayah. Iya. Gitu, dan orang tuanya nggak tahu. Gitu sih. Gimana menurut dan Kak Daus, sebenarnya tadi di handphone pinjaman saya ini udah tertera nih, kan kita nih handphone masing-masing dipakai buat Zoom ini ya, buat live sekarang gitu. Nah, tadi nih di IG itu udah mampir beberapa pertanyaan cukup banyak juga. Cuma sayangnya tadi saya lost jadi pertanyaan itu hilang semua nih. Jadi saya minta Kak Syahid atau Kak ini ya. Saya aja yang bacain Kak Hilman. Boleh. Saya ini dari pusat Handshock. Nah, pertanyaannya adalah saya setuju yang apa dikatakan Kak Daus. Anak mudah terekam kata-kata yang baik lewat lingkungan, ibarat kayak orang tua ketika berantem, orang tua berkata kasar dan mencontohkan kepada anak-anak. Hanya lingkungan jadi faktor utama. Kak Daus ada respon nggak? Paling menguatkan ini aja ya. Besarnya di orang tua gitu loh Kak Daus. Ya, sebetulnya memang faktor orang tuanya gini ayah, sebetulnya saya juga bukan orang tua yang ideal gitu ya, dalam arti ginilah, kita kan ini dididik dalam sebuah lingkup keluarga dan lingkup lingkungan gitu kan ya. Nah, lingkup lingkungan inilah kadang yang mempengaruhi kita, makanya jadi orang tua juga kalau menurut saya juga perlu sadar diri ya. Sadar tuh gini, kadang ada refleks-refleks yang nggak baik yang kita dapat dari lingkungan zaman dulu. Nah, itu harus kita sadar, apalagi ketika udah terjadi konflik, sehingga kita mesti sadar termasuk lingkungan saat kita berkonflik. Nah, bisa jadi anak dapat dari situ. Dan yang saya temukan nih ayah, nggak sedikit anak-anak yang memang dapat dari orang tua. Saya tuh melakukan, kalau di tema-tema pelatihan saya itu kan ada yang namanya nama acara programnya itu tentang bullying. Nah, biasanya saya cantumkan itu, dari mana sih kamu dapat kata-kata itu. Nah, banyak anak kalau di range itu pertama adalah teman, kedua media, yang ketiga orang tua gitu. Sedikit sekali mereka bilang tetangganya gitu, atau dari gurunya gitu. Berarti kan ada faktor
orang tua tadi yang ayah bilang tentang konflik gitu. Ada juga ketika orang tua dalam satu grup sih anak juga suka baca itu, jadi dia dapat. Nah, ini mungkin saya tambahin ayah gitu ya dan Kak Hilman, anak dapat itu gitu ya, anak dapat itu ada yang diekspresikan, ada yang disembunyikan dulu gitu. Oh, okay. Dan dia itu udah kalau buat saya namanya itu udah terpapar dia. Orang tuh ngomong A, ekspresif, itu kan dia dengar apa? Nah itu sebenarnya udah terekam sama dia, cuman dia kalau jadi orang yang pasif. Kalau dia disembunyikan itu kapan dia keluarkan, Kak Daus? Nah ini sebetulnya mendeteksinya yang paling mudah adalah ketika dia muncul, biasanya gini-gini yang kayak gini ayah ke teman biasanya. Ada dua sih mengatakannya itu, yang pertama ke teman, yang kedua di dunia maya dia. Kadang ada anak-anak, maaf ya ayah atau bunda dan Kak Hilman semua dan ayah gitu, bukan saya mendiskreditkan gitu. Ada anak-anak yang ya kita pakai istilah ini aja yang lagi viral kemarin ya, masih sih gitu ya. Ada anak yang good looking gitu ya. Good looking ya, saya nggak nyebut good looking lah ya, kesian ya. Betul bahasanya bagus padahal apalagi istilahnya ada hafiz Quran. Good casing gitu lah saya sebut. Ya, ada anak-anak yang good casing nih ya. Good casing gitu ya, dia sholatnya rajin gitu ya, kemudian dia juga depan orang tua berkata-kata apa segala macam baik, tapi ketika di dunia maya gitu, oh luar biasa kata-kata dia. Bahkan beberapa yang saya temukan orang tua juga kadang nggak nyangka gitu, masa sih anak saya kayak begitu gitu. Nah itu ayah, jadi sebenarnya lingkungan kita rentan apa enggak itu mesti mereka ngerekam sebetulnya, tinggal dicorong yang mana mereka keluarkan itu, gitu sih ayah. Kak Daus, ini ke Kak Hilman. Kalau anak saya, kenapa cepat sekali menampung kata kasar? Padahal saya sudah menanamkan sesuai pengalaman saya. Nah, ini digarisbawahi, menanamkan sesuai pengalaman saya. Apakah memang seperti ini karakter generasi alfa? Kak Hilman. Saya menyesal sekali nih. Handphone saya nggak mengakses pertanyaan gitu ya. Jadi jabatan saya sebagai MC malam ini diambil. Saya itu marah sekali hari ini. Tolong Ayah jangan ambil ya. Oke. Ada apa nih ya, Saya tuh kalau misal belajar dari beberapa pakar neuroscience ya, apalagi kalau pakar perkembangan juga selaras sih sebetulnya. Itu kalau kita ngomong tentang anak sih, itu kayaknya harus detail ya. Satu itu anak usia berapa, yang kedua itu laki apa perempuan gitu ya, karena ngaruh bedanya gitu. Nah, ayah bunda dan teman-teman, karena ada yang belum nikah juga katanya, kenapa anak saya gampang banget merekam gitu ya, misalnya anak usia 7 tahun ke bawah ya, 7 tahun ke bawah itu kan luar biasa lah ya. 7 tahun ke bawah itu saya pernah baca salah satu literatur ya, itu mereka merekam sangat luar biasa sekali, 7 bahkan 8 kali lipat lebih banyak daripada kita nih, yang orang-orang dewasa gitu. Lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Pertama, anak-anak kita lebih banyak dan lebih cepat. Yang kedua, mereka ada di otak itu namanya critical area. Kalau critical area, kalau kayak kita nih yang sudah berpikir analitik dan sebagainya, kita akan bilang kayak gini. Misalnya, ada pembagian becok gitu ya. Masa sih? Kayaknya enggak deh, itu hoax deh. Itu tuh critical area yang menganalisis gitu loh. Tapi anak-anak kita belum gitu ya. Anak-anak kita belum sampai kepada tahapan itu. Jadi gampang banget disugesti, gampang banget menangkap. Walhasil apa yang biasa diucapkan oleh sekelilingnya dari media ataupun dari sekelilingnya itu gampang banget. Dan satu lagi, ingat dalam sebuah teori komunikasi, intonasi dan bahasa tubuh itu punya peran yang luar biasa. Bahasa tubuh 55% ditangkap, intonasi itu 34% ditangkap, isi pesan hanya 7%. Jadi kalau ayah bunda ngomong yang baik-baik cuman kayak gini nih, ayo kamu bagus, kamu hebat gitu loh. Atau itu masih ada intonasinya, tapi gini, ya udah ya bagus sih gitu ya. Nggak enak, nggak nyaman gitu. Cuma gini, oh dasar loh, dasar kucing gitu, misal kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya ekspresif ya, ada intonasi, ada ekspresi di situ, dan itu 55 tambah 38 berapa coba? 93% ditangkap sama anak, dan itu kalau berulang-ulang membentuk struktur berpikir, merubah struktur otak, dan membentuk pribadi anak. Jadi anak-anak yang kalau bahasa Irwan tadi
ini amigdalanya kenapa coba ya, ini sistem limbika kenapa coba, ini ada apa masalah dengan prefrontal cortex di pusat kontrol coba ya. Nah itu belum nyambung ke situ tuh. Jadi luar biasa banget tuh, ngomongin daya tangkap anak-anak aja udah luar biasa, apalagi ya secara sensitivitas telinga itu dahsyat gitu ya. Ayah Irwan dan Kak Daus, saya banyak nanganin kasus kecanduan porno. Sekarang itu banyak anak-anak baik bisa kecanduan porno bukan karena mereka lihat. Beneran deh, mungkin kalau juga nemuin kali. Bukan karena mereka lihat, tapi mereka dengar dari sekelilingnya ngomong cabul, ngomong kasar, ngomong apa segala macam, dan itu terekam banget betapa sensitifnya nih telinga gitu ya, luar biasa gitu. Indra yang paling pertama kali aktif dan paling terakhir aktif fungsinya sepanjang hayat manusia gitu. Nah pertanyaannya Kak, yang generasi alfa tadi itu Kak, ini ciri-ciri generasi alfa apa enggak gitu? Enggak juga ya. Secara fakta otak kan sama ya. Cukup Kak Irwan. Enggak Ayah Irwan, jangan ambil alih. Ayah Irwan enggak boleh ambil alih. Ayah Irwan belum tuh, Ayah Irwan. Ya, sekarang saya ke Kak Daus sebentar. Kak Irman sabar sebentar Kak Daus. Nah, ini kan tadi pertanyaannya Kak Daus kan cerita ya soal pengaruh-pengaruh orang tua, media gitu ya. Ini Mbak Ulfi bilang, pengalaman saya kata kasar itu sepertinya pengaruh besar itu lingkungan. Nah, gimana menurut Kakaknya? Ya, sebetulnya kalau dalam teori psikologi itu kan ada nature sama nurture ya. Nurture. Nurture. Ya. Kalau ya bukan Nur Firdaus, nurture ya. Ya, kalau nurture itu kan kita bicara nature itu alami lah ya, faktor bawaan. Nah, kalau nurture itu faktor lingkungan. Jadi kalau dibilang lingkungan tuh berarti skopnya media itu lingkungan. Orang tua itu lingkungan gitu ya, termasuk lingkungan dia berada itu lingkungan. Kalau ayah bilang tadi salah satunya adalah melakukan replace gitu ya, berarti ketika ada orang tua yang kayaknya anak saya lingkungannya nggak bagus deh, kita pindah yuk dari sini tinggalnya. Nah itu berarti dia sadar betul ada lingkungan yang saat itu di depan mata dia ada, itu bisa mempengaruhi. Nah, sebetulnya kita juga nggak boleh mengabaikan lingkungan yang dari kita sebagai orang tua dan lingkungan media yang dia akses. Nah itu sih termasuk pornografi itu kan faktor nurture-nya kan kuat sekali gitu ya. Menarik tuh yang Ayah Hilman sampaikan tuh Ayah Irwan ya tadi tentang telinga. Nah karena memang anak-anak yang mendapatkan itu dari telinga, tapi kuatnya merekamnya itu juga dari mata tadi, ngelihat ekspresi dia, intonasi dia. Kayaknya Kak Hilman kayak kita harus tanya Ayah ya. Gimana caranya? Iya. Jadi kan, gini, ternyata gitu ya Kak Daus ya. Kak Daus ternyata gitu ya. Masya Allah Kak Daus, terima kasih banyak Kak Daus. Kak Daus, pasti Kak Daus mau belajar kan? Kak Daus udah dulu. Kak Daus mau belajar tentang otak kan? Yang dari buku yang tadi kan? Oke, Kak Daus, sekarang kita tanya Ayah Irwan yang udah baca buku tentang otak remaja berkaitan dengan kata-kata negatif. Setuju kan? Kak Daus kan? Setuju banget. Nah, sekarang kita dengerin. Ayah Irwan coba tolong ceritain ke kita semua nih. Kak Daus, Ayah Bunda juga di rumah pengen dengar dari Ayah Irwan. Tolong Ayah Irwan kasih penjelasan ke kami nih, otak remaja itu kayak gimana sampai sangat sensitif dengan kata-kata itu. Silakan Ayah Irwan. Kak Daus, Kak Ilman, ini ada pertanyaan kita harus mengapresiasi. Ini bagus nih pertanyaannya. Buat Ayah Irwan itu tolong ditanya dulu yang itu. Kak Hilman. Saya anak SMA dan benar banget di generasi saya kayaknya terlalu jelek masalah omongannya. Nah, pertanyaan Kak Daus, buat Kak Daus nih dan buat Kak Ilman. Kalau urusan dengan media itu apa yang saya udah nyala nih. Bukan Kak Daus dan Kak Hilman, bukan. Ini dari Bunda Gina Napsi Akila. Bukan. Apa dengan media dulu Kak Ilman? Yang media yang mana? Itu pengaruh media nih Kak Daus bilang, Kak Ilman pengaruh media. Apa sih yang harus kita lakukan? Pengaruh media. Kak Daus apa Kak? Pengaruh medianya, oke baik. Jadi gini, gimana saya mulainya? Jadi gini deh pokoknya. Jadi kan kayak saya sama Ayah dan Kak Hilman hari ini dan semua Ayah dan Bunda ketika kita lagi belajar hari ini, kita kan lagi belajar nih Ayah dan Bunda. Ya. Nah sayangnya anak kita ketika lagi berinteraksi dengan medianya, mau itu Instagram, mau itu dia di Facebook, mau itu dia YouTube, lihat video viral, dia bacalah komen-komennya. Karena sekarang tuh Ayah, anak-anak kritis-kritis Ayah ketika lihat video, dilihat komennya dulu.
Bahkan dia ketawa-tawa sendiri bukan karena videonya, tapi komen-komen orang, gitu ya. Kemudian dari game, gitu ya. Nah, ini yang kadang orang tua nggak tahu bahwa anak juga sebetulnya sedang belajar dari lingkungannya. Gitu. Nah, ini yang orang tua kadang nggak sadar, gitu. Nah, menurut saya adalah kalau bahasa Kak Hilman tuh berarti anak sedang terisi tekonya. Gitu. Kalau misalkan kata-kata baik, apresiasi, buku bacaan, tontonan yang positif, quote yang dia lihat, ceramah yang dia dengar gitu ya, berarti kan itu dia mengisi tekonya. Nah, sayangnya orang tua nggak sadar ternyata anak juga sedang belajar. Kayak gini aja lah. Jadi memang yang patut dipahami sama pendengar semua nih, Ayah dan Kak Hilman, itu sebetulnya anak lagi belajar loh ketika dia lagi jadi social learning kalau bahasa saya. Dia lagi social learning itu. Sayangnya nggak ada filter yang mendampingi dia, mengarahkan dia, atau dia mengkonfirmasi. Gitu sih Kak Hilman Contoh dan Ayah. Contoh filter itu apa sih Kak Daus? Contoh filter. Contoh filter. Ini kan kita udah bicara teknis nih Kak Daus. Kalau saya, kalau di fathering itu, kalau bicara soal media, kita bagi dulu gitu. Ada media sosial, ada media asosial. Nah, kita harus bagi dulu. Jadi harus kita rinci-rinci dulu di sekitar anak kita mana media sosial, mana media yang asosial. Okay. Nah, supaya kalau kita rinci, kita bisa melakukan mana yang kita mau amunisi kita perangnya kemana gitu loh Kak Daus, gitu ya. Betul. Nah, bisa berkaitan lagi dengan ini mempermudah pekerjaan kita gitu Kak Daus, gitu ya. Jangan-jangan di samping anak kita itu semuanya media asosial Kak, gitu ya. Nah, Ayah boleh dijelaskan sedikit nggak asosial itu apa, Ayah? Maksudnya media yang nggak punya interaksi sosial langsung atau gimana tuh Ayah? Iya, media yang asosial itu jelas dampaknya ke anak-anak ya, media yang membuat anak-anak ya yang negatif, kasar, kemudian negatif itu. Nah, Kak Daus, nah secara teknisnya gitu Kak, teknisnya gimana sih kita mendampingi anak-anak, apalagi di sekarang dalam kondisi ini ya, anak-anak pegang handphone setiap hari nih Kak Daus. Setiap hari nih dia pegang gitu. Betul. Itu kalau Kak Daus kebayang ya, itu sekian puluh juta orang tua yang mungkin belum pernah mendapatkan persoalan seminar parenting dan lain-lain gitu Kak Daus. Persoalan pornografi, persoalan tentang media ini, bagaimana berdamai dengan media ini. Nah, sekarang mungkin ada teknisnya Kak Daus. Nanti Kak Hilman yang menambahkan yang paling penting. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi nih Kak. Apa Kak Daus? Ya. Jadi berkaitan sama yang tadi ya Ayah ya. Jadi gini, Kak Hilman mau jawab gak? Enggak, ini lagi ini. Tadi sebenarnya mau minta maaf sih. Oh gitu, ya. Jadi kalau berkaitan sama hal ini, kan Ayah bilang tadi, mana kan media sosial dan asosial. Yang saya tangkap kan, yang sosial itu memberikan pengaruh positif, yang asosial negatif gitu Ayah ya gitu. Sayangnya kalau kita bicara tentang media gitu ya, sayangnya nih Ayah, segala yang ada di media sebetulnya pada awalnya dia netral tuh Ayah. Iya. Dia sebenarnya memberikan pengaruh yang baik, kemudian memberikan manfaat yang positif sebetulnya. Tapi tergantung isi teko anak kita seperti apa. Kalau memang otaknya tapi tidak juga kali Kak Daus. Dia nggak netral Kak Daus. Saya waktu itu pernah bantu salah satu menteri lah ya, gitu ya. Saya bertemu dengan dipertemukan lah gitu karena dengan sebuah perusahaan dari Jepang gitu ya, yang membuat konten gitu ya. Memang isinya itu profesor, doktor dan ahli semua Kak Daus. Jadi memang konten itu dibikin memang bukan untuk netral Kak. Dia membuat untuk membangkitkan libido anak-anak yang kelas 4, 5, 6. Apalagi sekarang Kak ya, kalau dalam konteks kita sekarang ini Ghazul Fikri itu luar biasa gitu ya. Menurut saya masing-masing media itu dia ada misi dan visinya lah gitu ya. Ada misi-misi tertentu yang dia bawa gitu. Menarik. Terus Kak Daus. Ya, jadi terima kasih Ayah udah menginspirasi saya dan memberikan awareness sama saya. Saya setuju banget sama Ayah. Mulai hari ini saya rubah bahwa media itu nggak netral. Media itu by design gitu Ayah ya. Iya Kak. Iya Kak. Buat siapa pasar medianya kan gitu ibaratnya. Nah, kalau saya kembali lagi kalau saya Ayah melihat seperti ini, tadi media tadi sama anaknya. Nah, coba deh Ayah dan Bunda itu lihat postingan Ayah Hilman yang terakhir di Instagramnya tuh. Tips bagaimana mengajarkan literasi digital sama anak gitu ya. Nah, yang saya ingat nih Ayah dari ilmu Kak Hilman itu adalah memberi
Kak Daus, kita tanya langsung nih, karena waktunya 9 menit nih Kak Daus. Mantap. Kak Ilman, gimana yang Kak Ilman tulis di Instagram itu, gimana sih yang seperti Kak Daus bilang itu? Detailnya seperti apa? Karena saya sekarang tanya, saya mau ngomong dulu nih, Iron, ini sih nih, mengambil alih nih ya. Oke, terlepas dari itu, saya mau minta maaf tadi, ini apa sih namanya? Tadi saya panggil Bunda Gina Napsi Akil, padahal ternyata bukan bunda. Saya bukan seorang bunda, saya mujahid. Ternyata ini luar biasa, pemuda-pemuda yang ingin menjadi orang tua yang baik, insya Allah gitu ya. Tapi ada itu loh, tapi dia tadi ada teman saya ini emang kata-katanya Kasar, buruk banget ya gitu loh. Tapi kalau menurut saya bukan hanya zaman sekarang gitu ya. Kalau kita ingat dari Sirah Nabawi gitu ya, zaman Rasulullah itu kan sebenarnya kata-katanya buruk banget ya, syair-syair segala macam erotis dan segala macam yang kasar lah gitu ya. Dan justru ketika mungkin nanti silakan dibetulkan kalau salah, Rasulullah itu diungsikan gitu ya, diungsikan ke sebuah daerah bersama maksudnya salah satunya dalam rangka memurnikan bahasa dan kata-kata yang memang rusak di zaman itu gitu ya. Jadi kalau nyambung dari situ, sekarang bagaimana kita menghijrahkan dalam tanda kutip anak-anak kita gitu ya, dari kata-kata yang buruk atau bad word gitu ya ke kata-kata yang baik. Gimana caranya? Nah, sekarang gini, bagaimana cara kita kontrol gitu ya. Kita sekarang kenalin dulu nih, itu dari mana aja. Misalnya, dari teman, dari misalnya dari medianya apa? TV kah gitu ya, atau handphone kah, atau handphone juga banyak ya, ada Instagram, ada Facebook mungkin udah jarang ya, Twitter gitu ya, yang kata-katanya gampang diingat anak gitu ya. Nah dari situ kayak mana gitu ya, yang mau kita ibaratnya kalau di YouTube itu kan ada YouTube restricted mode ya, kalau di Google ada Google Search gitu ya. Nah itu kita mau filternya dengan cara apa gitu ya. Nah tapi yang paling baik adalah mungkin anak-anak kita tidak bisa menjadi steril gitu ya. Ini yang harus apa sih namanya, disadari oleh kita. Jadi anak-anak kita nggak mungkin jadi steril. Dia mungkin kemungkinan besar, bukan mungkin lagi, kemungkinan besar akan dapat kata-kata itu lambat atau cepat gitu ya dari sekelilingnya. Dan tugas kita adalah sebagai orang tua nggak bisa mengandalkan Google Search gitu ya, atau YouTube restricted mode dan sebagainya yang semacam filter yang dibuat oleh manusia juga. Tapi sebagai significant other, sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan cara membrief ya gitu loh. Menurut kamu baik nggak? Bagaimana kira-kira yang perasaan orang ketika kamu ngomong kayak gitu? Apa yang terjadi ya dengan otakmu ya kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu? Emang terjadi dengan aku? Iyalah gitu ya. Jadi Ayah Irwan dan Kak Daus serta Ayah Bunda dan pemuda-pemuda di Brothers gitu ya, ternyata kenapa ini jadi matters gitu ya, jadi masalah? Begitu orang bilang kayak gini ya, kucing kamu gitu ya, itu ternyata yang tersakiti dengan kata-kata kucing itu sebenarnya bukan orang lain aja. Tapi ternyata yang tersakiti oleh kata-kata itu sebenarnya otak mirroring tadi, lobus parietal inferior itu membuat dia sebenarnya merasakan hal yang sama gitu loh. Kalau dia menyakiti hati orang lain gara-gara kata-kata yang ekspresif kayak gitu, sesungguhnya ini kuping dengar duluan gitu ya, lebih dekat gitu ya. Diri ini merasakan lebih dahsyat getarannya gitu. Jadi sebenarnya kalau di Quran bilang in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan yang baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu melakukan yang buruk, itu kembali kepadamu. Itu luar biasa dahsyat gitu ya. Jadi itu diedukasi juga buat anak-anak kita supaya anak-anak kita paham bahwa ini balik lagi ke kita. Bukan soal orang yang terintimidasi, tapi sesungguhnya tanpa sadar kita mengintimidasi, menjelekkan itu, memasukkan hal-hal jelek itu ke dalam diri kita kembali gitu. Kak Ilman dan Kak Daus, waktu kita tinggal sedikit lagi, boleh nggak kasih tips? Kak Daus kasih tips, saya Ilman kasih tips gitu, supaya
ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu untuk mengatasi hal semacam ini. Kak Daus dulu. Ya, kalau saya dulu ya Ayah ya. Kalau saya tadi kan Kak Ilman udah bilang nge-brief ya. Kalau saya lebih nambahin tentang memberikan kisah inspirasi pada anak. Nah, salah satunya saya pernah ceritakan ke anak itu orang yang sering menggunakan kata-kata kasar, bahkan dia reflektif ngomong kata kasar gitu ya. Suatu momen dia akan bertemu dengan kejadian yang merugikan diri dia sendiri. Nah, saya dapat kisah ini dari orang tua saya, kemudian saya coba kaitkan. Nah, salah satunya adalah ini Pak Haji Hilman nanti tolong dikoreksi gitu ya. Ada situasi di mana kalau orang pergi ke tanah suci itu hal-hal yang sering dia lakukan di dunia dia sehari-hari itu kan Allah tampakkan gitu. Nah, kebetulan ini ada ibu-ibu saat itu jamaah umroh gitu ya. Dia mengumpat aja terus waktu di sana gitu. Dan Allah langsung bayar tunai kontan di situ. Ibu-ibu ini ngelihat makanan diumpat gitu ya. Kemudian qadarullah langsung sama Allah dikasih mulutnya itu dilalerin gitu loh bahasanya. Mulut gitu. Apaan sih nih gitu. Jamaah yang lain nggak ada gitu. Apaan sih? Lama-lama akhirnya dia cuci muka, dia sikat gigi, dia pakai nggak hilang-hilang tuh. Gitu. Nah, kemudian dia nanya sama seorang ustadz gitu. Kata ustadznya coba diinget-inget apa sih yang pernah dilakukan di sana, kemudian kejadian di sini gitu. Dia sadarin lah kata-kata buruk tadi gitu. Nah, saya sering menggunakan ini, Masya Allah tabarakallah, lu juga bisa menginspirasi anak sehingga gitu ya Kak. Qadarullah kamu nggak tahu suatu hari ketika kamu besar, suatu kamu di mana kata-kata ini bisa keluar kalau nggak kamu redam dari sekarang. Gitu sih Ayah. Terima kasih Kak Daus. Nah, tips dari Kak Ilman, silakan Kak Ilman sekaligus ditutup Kak Ilman karena waktunya sudah hampir 2 menit. Irwan mau kasih ini dulu, tips dulu sebelum ditutup. Enggak, Kak Ilman aja, karena Kak Ilman langsung closing. Baik. Giliran udah closing aja, dibalikin. Bener-bener kelakuannya Irwan ini ya. Ya, Bunda, tadi hebat. Kak Daus sudah begitu, enggak, kita menghormati orang yang lebih profesor, Kak Daus. Kalau tadi Kak Daus juga udah nambahin gitu, selain the brief gitu ya. Yang bisa kita lakukan senyum Ayah tuh menang banget, senyum Ayah. Saya terngiang-ngiang kata-kata ini sih. Bukan kata-kata hadis ya, wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha gitu ya. Jadi kalau di luar ngomong jelek dan kita nggak bisa kontrol, ya mari kita banjiri mereka, anak-anak kita dengan kata-kata baik gitu ya, sehingga anak-anak kita nanti yang terngiang-ngiang di mereka adalah anak-anak kata-kata yang baik, insya Allah. Ayah Bunda, kata-kata itu mempengaruhi hidup. Saya mau cerita banyak sebenarnya kalau waktunya masih ada sejam lagi. Kata-kata jadi harus diundang ya? Iya, boleh. Harus diundang ya? Enggak. Kata-kata mempengaruhi emosi, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi segala macam sampai nasib gitu, itu bermula dari kata-kata. Jadi mari kita tebarkan kata-kata baik buat anak-anak kita. Semoga apa yang kita lakukan adalah sebuah usaha yang merupakan proses yang harus dilakukan oleh setiap kita, hamba-hamba Allah, karena sebuah hasil adalah mutlak dari Allah gitu ya. Jadi kita nggak bisa berpikir bilang bahwa pengasuhan saya udah baik, terus hasilnya harusnya baik gitu ya. Itu mutlak rahasia Allah dan ketentuan Allah gitu. Tapi paling enggak kita melakukan prosesnya dengan baik dan benar. Ayah Bunda, mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata, salah informasi, salah pengetahuan kami yang memang masih belajar juga. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam tayangan Brothers di pekan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kita di YouTube. Ayah Bunda juga bisa lihat berbagai kegiatan kami di @langkahkita_id ya, @langkahkita_id di Instagram atau di @irwanridaldihakimi, @ajabendri, @nutfirdaus atau di Instagram saya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Sampai ketemu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.